kebiasaan baru. Agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu. Aku udah perlu sama Devi. Dari tadi aku cari Devi. Iya, apa tuh Pak? Mau observasi Devi. Devi lagi ngajar di kelas gitu, mau melihat lah untuk ya sama-sama mengembangkan diri lah gitu. Aku ada sedikit tugas nih. Kira-kira siap nggak? Kok saya Pak? Yang lain gitu? Semua rasanya kok saya ya kan. Bu Sita agak panas, agak segan saya. Karena dia lebih senior. Yang Devi lah, Devi yang masih muda ya kan, sama-sama muda ya kan. Iya. Devi masih muda, jadi masih bisa dikembangkan potensinya. Jadi aku pilih Devi lah. Ya, bisa nggak bantu? Ya, saya usahakan semaksimal mungkin Pak. Kapan kira-kira? Misalnya waktunya. Gimana kalau Senin depan aja Pak? Masih ada kerjaan soalnya ini. Senin ya. Depan Jadi ya. hari lagi ya. Oke lah. Senin kita ketemu ya lagi ya. Aku observasi nanti di kelas. Iya. Saya lihat si Devi ngajar. Tapi Bu, kalau boleh tahu pelajaran apa itu? Yang kira-kira Pak? Hari Senin sekitar jam setengah 10, jam 10 ya Pak? Jam 10 boleh. Jam 10 itu nanti pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya. Materinya lanjutkan aja dengan materi yang sebelumnya. Materi apa? Kalau minggu ini mungkin masih dalam materi yang sama, itu nanti pengenalan unsur intrinsik Pak. Dalam unsur intrinsik. Iya. Kalau boleh tahu nih tujuan pembelajarannya apa? Dari unsur intrinsik itu nanti saya mau anak-anak kita itu mendapatkan pesan-pesan baik, hal-hal yang baik gitu Pak, dari cerita yang mereka dapat gitu. Itu tujuan pembelajarannya. Iya. Baru berikutnya, ini ada lagi pertanyaan, nggak apa-apa ya? Ya, Devi kan udah cukup lama juga ngajar nih kan, walaupun kita masih muda mungkin udah cukup lama ngajar. Menurut Devi, kelebihan atau kekurangan Devi ngajar itu di bagian mana? Selama ngajar di kelas 4 ini aja lah. iya. Apa yang kurang dari Devi ngajar terhadap anak-anak? Apa yang kurang? Kalau menurut saya hal yang paling sering terjadi itu mungkin anak-anak kurang fokus di materi yang disampaikan gurunya ya Pak. Jadi saya pengen Jadi pada fokus anak-anak. iya, fokus anak-anaknya, jadi supaya mereka fokus memperhatikan materinya, jadi tersampaikan seperti itu. Itu ya, fokus anak-anaknya kurang ya Mas Yan ya. Iya. Untuk mencapai fokus itu kan ada tuh pasti cara yang dipikirin kita. Menurut Devi apa yang harus dibuat? Kebetulan di materi yang sama ini kan berkelanjutan nih Pak. Kemarin saya pakai cerita dari dalam buku teks. Cerita doang ya. Jadi saya rasa anak-anak kurang tertarik gitu Pak. Masih jadinya ribut, jadinya tidak konsen gitu. Ini nanti saya pengen buat video pembelajaran, nanti pembelajarannya pakai audio visual. Jadi nanti mereka lihat cerita dongeng dari media Infocus gitu. Keren nih kayaknya. Pakai video berarti pakai speaker juga gitu ya? Iya. Jadi kalau butuh bantuan bilang ya disiapkan alat-alatnya ya. Siap Pak. Baru ada lagi kira-kira yang menurut Devi yang harus dikembangkan dari diri kita atau dari kemampuan anaknya. Ada nih kira-kira yang mau dikembangkan selain tadi kan masalahnya kan di kemampuan fokus anak, aktif anak-anak. Kira-kira ada lagi kan? Saya rasa untuk materi ini itu sih yang perlu Pak. Mereka fokus gitu memperhatikan materi. Tapi dia kurang fokus kan? Iya. Oke lah, gitu aja lah mungkin ya untuk percakapan kita sekali ini nanti. Tapi jangan lupa ini depan ya waktunya jangan tanya lagi kok Devi, ya memang Devi yang saya butuhkan itu. Saya siapkan dulu bahannya ya Pak. Oke. Terima kasih ya. Iya Pak. Ibu semuanya. Tetap semangat. Ya. Nah, hari ini sebelum memulai pelajaran kita, Ibu ingin kalian berdoa menurut ajaran kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak Ibu semua, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin kalian semangat dalam
Tokoh. Ibu ingin dari pembelajaran unsur intrinsik tersebut kalian dapat memiliki tujuan pembelajaran yang baik lewat sikap-sikap yang ditemukan dari cerita yang nanti akan Ibu tampilkan. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu kura. Aku terlalu meremehkanmu. Tadi semua anak ibu udah lihat video ceritanya kan? Udah lihat ya? Nah, ceritanya tadi tentang apa? Iya, bagus. Kura-kura dan kelinci. Cerita dongeng kura-kura dan kelinci. Nah, ibu mau tanya nih, ayo kita jawab bersama-sama. Apa pesannya yang baik? Ya, apa patah? Tidak boleh sombong. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak Ibu semua. Dan sikap-sikap baik yang kalian sudah temukan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi aku udah lihat Devi ngajar di kelas ya kan, anak-anak juga udah mulai aktif. Tapi menurut pandangan Devi sendiri lah, cara Devi mengajar tadi, menyampaikan materi, udah puaskah dengan cara Devi tadi? Kalau dibilang sudah puas, tentunya kalau berhenti puas berarti belajar ya Pak. Jadi ya sejauh ini saya sudah lakukan yang semaksimal mungkin. Saya rasa juga yang tadi saya sampaikan kepada anak-anak sudah memancing mereka untuk lebih fokus. Dalam proses tanya jawab juga mereka lebih banyak yang menjawab, mereka tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Jadi ya sudah cukup puas, lumayan lah. Puas ya? Iya. Menurut Devi tadi anak-anak udah aktif ya? Iya, kebanyakan sudah lebih aktif. Sudah aktif ya. Berarti sudah sesuai dengan rencana atau tujuan pembelajaran yang Ibu Devi buat ya? Iya. Jadi menurut Devi juga ini tadi kan Devi bilang kan tadi ada yang tidak tidak aktif juga, Iya, sebagian masih beberapa. Iya. Kalau menurut Devi untuk memancing anak itu untuk semakin atau untuk ikut aktif itu apa? Bagaimana kan? Mungkin nanti saya adakan mungkin medianya nanti saya buat lebih menarik lagi gitu Pak, dan videonya mungkin dibuat lebih sedemikian rupa lagi, lebih baik lagi, ceritanya juga mungkin harus dibuat lebih menarik lagi daripada tadi gitu Pak. Jadi mungkin kalau ceritanya lebih menarik mereka lebih fokus lagi. Kira-kira tujuan pembelajaran sudah tercapai? Saya rasa sebagian besar sudah tercapai Pak, karena pesan moral yang ingin saya sampaikan mereka sudah bisa jawab, sudah bisa tahu gitu, menyimpulkannya. Tadi Devi bilang udah cukup puas. Kalau dibuat skalanya gitu dari 1 sampai 10, tingkat kepuasan Devi dalam menyampaikan materi tadi ada di angka berapa? Sekitar 7,5, 8. 7,5 ke 8 ya. Iya. Sudah bagus lah saya rasa. Ini berkaitan dengan yang Devi bilang tadi nih, rencana tindak lanjutnya apa? Ini kan udah bagus nih, tapi kan tetap juga ada anak yang belum aktif. Iya. Jadi tindak lanjut Devi untuk mengembangkan cara Devi mengajar, cara menyampaikan materi dalam pembelajaran ini apa? Bagaimana rencana tindak lanjut Bu Devi? Mungkin seperti tadi salah satunya saya bilang Pak, medianya dibuat lebih menarik lagi. Kalau dalam ceritanya tadi cerita dongeng, mungkin ceritanya dibuat yang lebih menarik lagi. Atau tapi rencananya saya mau buat anak-anak itu untuk bermain drama gitu Pak. Jadi mereka sendiri memerannya, mereka yang bermain, dan nanti mereka bisa juga menentukan pesan-pesan baik dari cerita di dalam drama itu gitu. Jadi anak-anak main drama tapi sutradaranya tetap kita ya? Iya. Guru tetap saya sutradara. Tetap itu nanti undang lagi lah biar saya lihat lagi ya kan? Boleh Pak. Jadi itulah rencana tindak lanjut dari Bu Devi ya.
setelah proses tadi berjalan dari minggu lalu juga sudah direncanakan, Iya. apa kira-kira yang masih lemah nih dari diri sayanya, bukan dari siswanya ya, dari diri sayanya. Kalau menurut saya kelemahan saya mungkin masih di waktu untuk mempersiapkan materi kali ya Pak. Waktu Kurangnya waktu ya. iya kurangnya waktu ya, maklum ya Pak, mama Iya. masih ada pekerjaan lain, tapi saya usahakan semaksimal mungkin nanti bikin video pembelajarannya yang lebih menarik lagi, jadi anak-anak semuanya tetap fokus gitu. Kalau memang butuh bantuan ya saya siap sih menyiapkan materi bantu. Tapi nanti ya kalau ada kendala bantu juga dong. Boleh Pak, boleh. Oke lah, itu aja lah Evi ya. Makasih buat waktunya, dari minggu lalu udah dibukin aja ini. Iya nggak apa-apa Pak. Jangan kapok ya. Paling kalau dia.